Mari silakan duduk. Ya, terima kasih. Kamu dari mana, Pik? Dari rumah teman terus mampir ke sini. Gimana kabar kamu? Alhamdulillah baik. Kalau ibu sendiri? Alhamdulillah baik juga. Oh, dengar-dengar kamu udah masuk kuliah ya? Iya, udah baru. Mungkin Agustus kemarin baru masuk kuliah. Apa kamu haus? Ibu bilang minum dulu ya. Nggak usah Bu, makasih. Kira-kira ada perlu apa yang menemui ibu? Jadi gini, saya tuh kayak mengalami permasalahan tentang siklus pertemanan. Gitu. Kan saya tuh baru masuk kuliah, terus saya juga ada sambilan kayak kerja part time gitu. Sebenarnya tuh fokus saya tuh kerja kuliah. Terus sedangkan kan saya baru masuk, pasti kan ada pilihan kayak mau masuk jadi hima atau BEM kayak gitu. Nah aku tuh nggak tertarik sama sekali karena aku fokus kerja. Terus kayak UKM, aku UKM pun nggak ikut. Soalnya ya gitu kayak takut waktu ini terbuang. Jadi ya fokus kerja wes sama kuliah aja gitu. Nah terus permasalahannya itu kayak misalnya waktu nongkrong di kantin misalnya. Nah kadang itu apa yang dibicarakan sama mereka itu aku nggak paham. Jadi kayak dari situ kayak mungkin aku gak benar wes pergi aja dari kayak kelompok itu pergi, terus cari teman lagi, terus ternyata kayak gitu lagi, kayak aku tuh dia bahas apa aku nggak mudah dia gak temenan kayak gitu. Oke, baik. Kira-kira kamu kesini untuk konseling kan ya? Ya. Sebelumnya apa kamu sudah melakukan konseling? Iya. Coba ibu jelaskan dulu ya konseling itu apa. Jadi konseling adalah proses pemberian bantuan kepada konselor, dari konselor kepada konseling. Di sini tuh ibu sebagai konselor dan kamu sebagai konseling. Dimana konseling itu orang yang mengalami problem atau mengalami masalah, dan konselor itu hanya sebagai fasilitator dalam membantu konseling menyelesaikan masalah tersebut. Di sini juga tuh ada asas-asas yang perlu kita taati bersama. Yang pertama tuh ada asas kesukarelaan. Di sini tuh kamu datang tanpa ada paksaan kan, dan atau kamu dipaksa orang di sini? Enggak, sendiri. Yang kedua tuh ada asas kerahasiaan. Diharapkan semua yang kita bincangkan di sini tuh tidak akan bocor kemana-mana, tidak ada orang lain yang akan mengerti akan pembahasan kita di sini. Yang terakhir ada asas keterbukaan. Diharapkan kamu menceritakan masalah kamu secara terbuka tanpa ada yang kamu tutup-tutupi agar masalah ini dapat teratasi dengan baik. Apa yang perlu kamu ditanyakan? Enggak paham. Oke, mungkin kira-kira siap untuk melanjutkan konseling ini? Siap. Jadi inti dari permasalahan kamu tadi Pertemanan ya. Itu kayak aku nggak ikut apa-apa. Jadinya kayak teman-teman mau bilang apa, aku mau bicarain apa ya lingkup itu aku nggak paham. Kayak ya udah aku nggak teman. Jadi dari situ aku kayak nggak punya teman. Aku kayak ngerasa aku nggak punya teman, soalnya aku kan nggak kayak ikut hima, BEM, terus UKM, jadi kayak nggak ada bahasan yang sama kayak anak-anak. contohnya seperti apa ya kira-kira kalimat Kayak gini ya, misalnya kayak kamu nggak ini loh misalnya ikut bagian apa, divisi apa, terus tiba-tiba dia loh kayak bikin suatu rencana itu yang baik apa itu bahas apa, itu tentang apa, aku nggak paham. Terus ternyata dari situ kayak mungkin pembahasan dia itu nggak sama kayak aku, jadi berteman gitu. Jadi di pikiran kamu, kalau kamu nggak tahu yang mereka bahas, kamu nggak mau berteman. Apakah seperti itu? Iya, dulu pikirnya gitu. Terus ya udah, tapi kayak maksudnya itu bukan nggak berteman sih, berteman, cuma kalau aku bahas itu aku baik nggak deket-deket, soalnya
aku takut kayak orang kayak bingung kayak bahasa apa kayak tambah kayak orang bodoh kayak diem aja bahas gak mau aku. Kalau dia mau bahas itu ya. Apakah kamu tidak pernah menanyakan kepada teman-teman, misal, Rek, lagi bahas apa nih? Kayak gitu atau gimana? Enggak, soalnya aku tipikal orang kayak nggak mau menanyakan sesuatu sih aku nggak paham. Aku takutnya kayak orang itu mikir kayak ikut-ikut kayak gitu. Aku nggak suka kalau dibilang gitu. Jadinya kalau dia bahas apa itu aku nggak ada di lingkup pembahasan dia, aku nggak mau. Tapi sudah pernah kamu coba bertanya? Sudah, saya pernah bertanya Dan jawaban mereka? kayak ikut aja kadang bahasnya biasa aja, terus dia kayak ya ini lo bahas ini sampai oh mungkin pembahasan bukunya enggak. Oke, jadi di sini tuh Mbak Vivi kayak merasa nggak dihargai di suatu pertemanan. Apakah Mbak Vivi mencoba untuk berteman dengan teman lain atau mengajak teman bicara yang lain dari Teman itu selain anggota keluarga? pernah, tapi ya kayak aku tuh aslinya tuh kayak ini gabung ini mau kayak ayo ke kantin mau, tapi kalau udah pembahasannya beda ya enggak, ganti teman sama yang lain. Terus waktu join ternyata dia sama-sama satu UKM semua, terus pembahasannya tuh kayak dia tahu nggak ini loh latihan ini loh, ternyata loh apa kayak jatuh terus lupa tuh kayak siapa sih yang dibahas ini gitu. Terus kadang juga kayak gini dia itu kayak kumpul kan, misalnya kerja kelompok nah disitu dia tuh bahas kayak kamu tuh nggak ini loh ini, dan aku merasa kayak masa aku yang dibilangin anak-anak itu masa yang dibahas itu aku, jadinya kayak aku kayak minder kayak apa ya, aku salah apa ya kok sampai segituin tuh. Aku udah mikir kayak apa yang dibahas dia kayak mungkin gibah sih, kayak gibah orang. Aku mikir itu pasti aku kan di apa di universitas juga nggak pernah ikut apa-apa, jadi nggak tahu dalamnya universitas anak-anak ngapain aja nggak tahu. Jadinya kayak ini bahas ini kayak gibah ini mungkin aku ya, soalnya aku nggak pernah kayak join sama mereka kayak gitu. Apakah sekelas ini cuma kamu doang yang nggak ikut UKM sama sekali? Pasti ada teman. Aku nggak tahu sih, soalnya aku nggak pernah tanya-tanya kayak gitu. Kamu nggak pernah mencoba untuk mencari teman baru? Nggak, kalau cari teman baru sih ya kayak sekedar kayak kenalan halo ya, soalnya kan saya itu definisi pertemanan buat saya itu kalau misalnya kita itu dekat terus kayak jajan bareng, sering keluar bareng. Sedangkan kalau teman di universitas saya itu yang saya baru kenalin itu nggak seberapa dekat, soalnya saya kan baru masuk kuliah tuh saya nggak ikut apa-apa yang di dalam kuliah itu, saya tambah fokus kerja. Jadinya kayak pertemanan saya itu lebih ke teman kerja, jadi kayak di tempat kuliah itu kayak saya itu orang asing kayak gitu lah kayak gitu. Terima kasih ya kamu. Oke, baik. Dari semua permasalahan yang kamu hadapi ini itu adalah pemecahan masalahnya menggunakan teknik RIBT. Dijelaskan dulu ya teknik RIBT itu seperti apa. Jadi RIBT itu bilang begini, seorang individu itu merasa kesal bukan karena peristiwa yang terjadi, tapi karena cara individu tersebut memandang atau melihat peristiwa tersebut. Di dalam RIBT itu juga ada strukturnya, ada E, B, C, D, E, F. Namun ibu akan jelaskan sedikit mengenai struktur ini di sini. Jadi A-nya tuh peristiwa yang terjadi, kemudian B-nya tuh belief atau keyakinan kamu yang irasional maupun irasional terhadap peristiwa tersebut. Kemudian C itu emosi yang kamu rasain akibat dari peristiwa itu. Jadi
kita mulai dari A kamu ya. Ya. A-nya Vicky. Jadi kita mulai dari A ya. Jadi A tadi kan peristiwanya sih. Jadi peristiwa yang kamu alami kan kamu merasa ngumpul tapi tidak dihargai kan gitu kan. Kemudian B-nya belief. Vicky meyakini bahwa kamu tuh nggak bisa nge-cloud atau seasik teman lain gitu kan. Kemudian C-nya itu perasaan Vicky. Yang kamu rasain kan akhirnya kan kamu merasa kesal, kamu bete, kamu seperti itu kan, aneh gitu kan. Tadi Vicky kan bilang nggak gampang mudah gabung ke teman baru kan. Iya. Dan Vicky apa udah pernah mencobanya untuk berkenalan dengan teman baru. Dari kan teman kan nggak hanya itu doang kan. Pernah sih, cuman kan ya hanya sekedar berteman aja, kayak kenalan gitu. Nggak seakrab kayak definisi pertemanan yang baik. Daripada yang temanmu yang asli itu kamu merasa nggak dihargain, kamu dicuekin, mengapa nggak mencoba teman yang baru? Kan siapa tahu mungkin teman baru itu kan lebih bisa menghargai kamu, lebih bisa mengerti kamu. Nah, aku tipikal sih, kalau udah kayak gitu malas berteman gitu. Di sini bisa dilihat dari sisi Mbak Vicky yang malas untuk coba berteman dengan teman baru kan. Mbak Vicky juga harus sadar kalau teman Mbak Vicky sama Mbak Vicky kan backgroundnya beda nih. Mbak Vicky kan kerja, sedangkan teman-temannya kan organisasi. Jadi kan secara cakapan, pemikiran pasti kan berbeda. Jadi setidaknya Mbak Vicky sadar akan hal itu. Jadi nggak semuanya tuh Mbak Vicky harus tahu kan. Nggak semuanya kan mereka juga mungkin bahas organisasi, tapi Mbak Vicky berpikiran itu bahas aku ya, itu tentang aku ya. Jadi pemikirannya Mbak Vicky sendiri yang negatif kan, gitu kan, berpikiran aneh-aneh, padahal kan belum tentu juga. Aku juga kayak aku aslinya tuh sadar kalau mungkin itu bukan saya, tapi semakin saya kayak gitu saya tapi mikir kayak kenapa saya percaya kalau itu saya, misalnya ya saya anggap itu saya. Soalnya satu, saya nggak pernah ada percakapan antara mereka sama mereka. Jadi kayak dia bahas sama ini mungkin karena dia temen, terus ternyata aku mikir dia bahas ini terus kayak apa aku ya, soalnya aku nggak ada sama sekali kayak pertemanan di mereka. Mungkin mereka bahas kayak kan nggak mungkin kan kalau temen tuh bahas teman, pasti kan temen tuh bahas orang yang kayak sekedar datang kayak gitu, pasti bahas kayak gitu ya kan, kayak gitu. Jadinya aku mikir pasti aku Kan bisa saja orang lain, belum tentu Mbak Vicky. Apa Mbak Vicky sudah pernah menanyakan hal tersebut? enggak sih, soalnya kan tuh Enggak kan? mantan aku dulu kayak pasti aku harusnya kayak gitu. Jadi kayak buat apa tanya kan, karena aku kan kayak percaya pasti aku ngapain tanya kayak gitu. Tapi sadar kan buat apa tanya? Gak semuanya Mbak Vicky harus tahu kan. Kan juga pertemanan kan juga ada batas-batasannya. Gak semuanya Mbak Vicky harus tahu. Apa yang perlu ditanyakan lagi ke Ibu? Karena waktu kita sudah mepet, mungkin bisa dilanjutkan di sesi pertemuan selanjutnya. Nanti kan ibu udah ngasih solusi kalau misalnya berteman sama siapa aja boleh, terus kalau misalnya mau bahas apa kan nggak perlu semuanya harus aku tahu. Mungkin kalau udah tahu kayak gitu solusinya, mungkin aku akan apa kayak nerapin kayak lebih kayak mungkin nggak bahas aku, mungkin kayak gitu. Nanti kalau misalnya ada permasalahan lagi mungkin kayak itu lagi. Iya, siap. Nanti kalau bisa lebih lagi, kapan dilakukan? Makasih ya Salsi. Iya, Saya baca dulu ya. Iya.
Hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Salam.